Nah, teman-teman jika tetap ingin belajar, silakan untuk menyaksikan tutorial berikut dan jangan kelewatan ya. Nah, kawan-kawan, kita mulai bikin aplikasi dulu ya, bikin video belajar dulu. Ini saya ada contohnya. Oke. Nah, ini videonya abang bikin pakai Animis dan pakai Premiere Pro. Kita bisa sampai ke telinga kita. Daripada bingung, kuy kita bahas. Ini cuplikannya seperti ini. Tapi tanpa kamu, bagaimana bunyi dari pita suara kita bisa sampai ke telinga kita? Daripada bingung, kuy kita bahas. Kamu pernah kepikiran gak sih saat HP kita diatur pakai mode getar aja, nggak pakai nada dering, terus ada notifikasi yang masuk? Selain bergetar, pasti kita mendengar bunyi tapi kenapa ada bunyi ya? Padahal kan HP kita cuma bergetar, tidak berdering. Nah, bunyi Nah, ini contoh video pembelajaran yang akan kita bikin. Nah, sekarang kita mulai buat video pembelajarannya. Video pembelajaran yang pertama kita buat ini yang kita mengajar jadi guru temanya. Nah, mengajar ini kita akan belajar apa itu green screen. Ada pernah dengar green screen? Layar hijau kita hapus. Oke, kita belajar dulu. Nah, kalau kita sudah buka Adobe Premiere Pro, kita tekan File, tekan New Project. Oke, kita buka. Nah, ini kita namakan filenya misalnya Show Media misalnya ya. Disimpannya di folder tersebut. High definition, oke, seperti ini. Timecode, audio sample. Nah, seperti kita oke. Nah, di Adobe Premiere sendiri, di sini ada 4 denah, ada 4 lokasi. Pertama lokasi efek dan lokasi ini ya, tempat video-video yang kita masuk kita lihat. Yang kedua tempat video dan suara. Nah, ini dia. Yang ini tempat meletakkan video-video yang mau kita lihat dengan efek. Di bawah ini untuk efek juga. Di sini video yang kita lihat, mau kita lihat, dan di sini timeline. Timeline ini tempat motong-motong, tempat cutting di sini semua. Oke. Nah, ini bisa kita itu kan. Kita geser ke atas. Oke. Nah, untuk di Adobe Premiere sendiri kita bisa drag. Drag itu artinya memindahkan file secara langsung. Jadi misalnya kita buka manager file atau liberalis. Nah, kita buka, kita minimizekan, kita ambil videonya, langsung tahan, kita drag ke sini. Kita copy. Videonya seperti ini nih. Kalau kita play, ya, kita tekan kursornya ke arah panah ini, kita geser. Nah, maka videonya akan seperti ini. Kita pakai layar saat merekam itu belakangnya warna hijau. Sebenarnya bisa selain warna hijau, bisa warna biru atau warna hijau. Sebenarnya bisa pakai warna yang lain sih, warna hitam bisa, warna putih bisa, warna merah kuning bisa, tapi warna yang lebih
optimal untuk dilihat dengan mata dan desain ini warna hijau atau warna biru. Dan apabila kita gunakan warna yang lain, misalnya warna merah, maka nanti kalau kita seleksi warna merah di belakang kita, di kulit kita ada warna merahnya, nanti terhapus jadi warna kuning. Kalau di belakang warna kuning, kita dihapus warna kuningnya, nanti kulit kita jadi warna merah gitu. Jadi warna yang paling bagus adalah warna hijau terang, seperti itu, seperti ini. Nah, yang pertama kita lakukan adalah menghapus layar hijaunya. Yang pertama kita hapus layar hijaunya, kita pindah ke sini, kita cari efek, kita cari namanya Ultra Key. Nah, di Adobe Premiere Pro ini mainnya pakai efek. Jadi efeknya nih Ultra Key, kita klik, kita tahan, kita pindahkan sini, kita masukkan langsung. Nah, setelah itu kita klik videonya, kita pilih efek kontrol. Nah, di sini ada efek-efeknya yang bikin pusing. Kadang-kadang ini, tapi enggak kok kalau kita udah belajar. Nah, di sini ada position, ada scale, dan ada efek-efek yang kita tambahkan. Di bawah ada Ultra Key. Nah, di sini ada kayak color. Kita klik, kita ambil warna hijaunya yang paling nyaman tuh. Nah, jadi untuk kawan-kawan, misalnya dalam green screen, terkadang hijau di belakang ini ada bayangan kita. Kita harus pandai-pandai milih warna hijau yang mana yang cocok. Ini kan ada hijau kehitaman, hijau terang, hijau enggak terang gitu kan. Kita pilih warna hijau yang mendominasi. Misalnya warna hijau di sini ya. Nah, klik. Nah, warna di belakangnya jadi hitam. Hitamnya sebenarnya ini hitam transparan. Jadi kita hilangkan hitamnya dengan mengedit atau mengatur aturan di efek. Kita coba buka Matte Generation. Nah, transparasinya kita memainkan di angka-angka ini. Kita memainkan di angka ini. Nah, kalau kita naik turunkan dia bagaimana, kita lebihkan dia bagaimana, kita kurangkan bagaimana. Biasanya saya main di sini di pedestal. Nah, dia makin sini. Pedestalnya 100, toleransinya biasanya di atas 50. Oke, sip. 100. Transparannya berapa? Shadownya biasa saya kurangi. Tapi jangan terlalu berlebihan. Ini pandai-pandai kita menyesuaikan ya. Oke, sudah cukup. Nah, ini kan videonya masih kecil ya. Jadi kita harus besarkan, kita zoom ke daerah kepala dengan badan. Kita atur scale dan posisi. Nah, di sini. Nah, kalau di Adobe Premiere Pro kita bisa atur manual dan bisa atur secara angka-angka. Saya biasa pakai angka-angka karena enggak lag. Kalau biasanya manual bisa lag. Nah, kalau angka kita main sini. Nah, dibesarin sampai putihnya tidak kelihatan. Oke. Nah, kira-kira seperti ini. Nanti kita geser ke bawah. Geser ke bawah. Oke. Oh iya, ada cara yang paling cepat untuk menghilangkan sisi-sisi yang tidak kita inginkan, yaitu dengan cara crop. Sesuaikan dulu ya. Ya, yang namanya editing emang lama. Makanya kalau untuk jasanya wajar orang kasih harga cukup tinggi. Nah, kita cari dulu ya crop ya. Kita silang, kita cari crop, efek crop. Nah, kalau di desain gambar-gambar, crop itu artinya mau potong ya. Kita potong ini videonya, bisa tahan, kita ambil. Nah,
Sini nanti ada efek crop di sini. Nah, kan ada crop nih. Kita tekan cropnya. Nah, ini kita hapus crop. Nah, yang diambil cuma kepala dengan badannya doang. Oke, sip. Nah, setelah itu kita atur ukuran dan posisinya. Ukuran yang kita besarkan, kita geser ke bawah. Jadi mainnya harus bersabar. Nah, kita geser, kurang ke kiri, geser ke kiri. Jadi untuk semua desain video audiovisual di thumbnail video tersebut pasti ada videonya atau gambarnya, di bawahnya itu ada audio. Nah, di mana sistem ini selalu memakainya seperti layar atau lapisan. Jadi semakin kita letakkan video atau gambarnya di atas, itu akan diletakkan di atasnya. Jadi lapisan-lapisan. Nah, apabila kita ingin melihat lapisan yang di bawahnya, maka video atau gambar tersebut harus transparan. Kalau gambar formatnya PNG, kalau video harus dihapus. Cara hapusnya yaitu menggunakan green screen. Nah, seperti ini. Nah. Oke, nah. Jadi begini kan dia. Nah, misalnya kalau kita letakkan background di belakangnya, apa yang akan terjadi? Kita pilih gambar. Misalnya kita pilih ada papan tulis. Oke, kita pilih papan tulis, kita pindahkan. Oke, nah, papan tulis ini berupa gambar, jadi tidak bergerak. Sebenarnya bisa video juga sih. Jadi ini papan tulisnya, ukurannya kecil, dan di depan video. Kita ingin papan tulisnya agak panjang, besar, luas, dan di belakang videonya. Maka kita harus atur ukurannya seperti ini. Ini ukuran lamanya video ya, namanya gambar. Nah, timeline ini berbasis waktu. Jadi dari kiri ke kanan ini mengatur waktu timeline. Hadirnya dengan datangnya kapan. Nah, seperti ini. Datang. Nah, kita ingin papan tulisnya berada di belakang, maka video atau gambarnya kita ubah posisinya. Misalnya gambarnya kita pindah ke bawah. Nah, karena tadi layar ya. Nah, jadi seperti ini, dan gambarnya kita besarkan ukurannya. Seperti ini. Nah, oke, sip. Jadi kalau kita playnya biasa untuk play melihat, bisa tekan play di sini, bisa tekan space atau spasi. Nah, ini karena kita membutuhkan videonya cuma saat bagian saya ngomong, cuma saat bagian kita ngomong, maka kita bisa potong. Nah, ini kan kita cuma dari awal ini kita tidak butuh ya. Kita butuhnya cuma dari awal di sini. Nah, awalnya di sini. Saat udah siap ngomong, misalnya. Nah, kita ambilnya di sini. Jadi kita potong. Potongnya kalau di Premiere Pro bisa pakai cut atau yang ada tanda silet, kita potong sini. Di videonya ya, bukan di gambarnya. Gambar warna merah, video warna biru. Nah, sampai di sini, sampai di sini, sampai di sini. Nah, sampai di sini kita potong. Nah, udah.
Yang sisanya kita hapus, yang di luar kita hapus. Hapus. Oke. Ini kita potong juga sama, hapus. Nah, maka yang kita butuhkan videonya hanya video yang bagus aja. Saat kita mulai video tidak ada kelihatan. Nah, seperti ini videonya. Nah, biasanya kalau saya mengedit di laptop saya kan cukup lag ya, aplikasinya berat ya. Maka saya biasa akalin kita lihat suaranya doang. Gimana caranya kita tutup? Kita tutupin yang videonya. Yang bikin berat itu videonya. Jadi kita play. Nah, jadi untuk video tersebut seperti ini bisa kita akalin. Nah, sekarang kita menambahkan ornamen atau desain-desain. Nah, desain-desainnya harus PNG. Kenapa PNG? Supaya transparan tadi dan diletakkan di depannya. Misalnya kita ambil gambar, kepikiran nggak sih ya? Kita ambil masukkan ke videonya, timeline. Kita drag. Nah, kita ingin kamu tahu nggak sih ini berada pada posisi di mana kita nyebutkan, video nyebutkan kamu tahu nggak sih juga. Jadi kita sesuaikan letaknya di mana. Misalnya saat kamu kepikiran nggak sih ya, di mana ya? Misalnya saat kamu kepikiran nggak sih? Oke, bisa di sini ya. Nah di sini kamu kepikiran nggak sihnya tulisan seperti ini kita atur. Ini kan timbulnya cuma bagian yang ada gambarnya doang ya, cuma ada yang gambarnya doang seperti ini. Jadi kita harus bagaimana timbulnya gambar kamu pernah tahu nggak sih ini, kamu pernah kepikiran nggak sih ini lebih soft atau lebih lembut. Kita tambahkan transisi. Nah, kita tambahkan transisi agar munculnya tidak ping muncul, tapi ada pelan-pelan muncul gitu kan. Nah, lebih cantik dia. Kita silang, kita cari efeknya di video transisi di dissolve. Nah, ini ada cross. Kita tambahkan di sini. Nah, tambahkan di depan dan di belakangnya. Jadi timbulnya tidak tiba-tiba. Nah, seperti ini. Timbulnya tidak tiba-tiba. Nah, ini kita kecilkan dulu ukurannya. Nah, untuk meletakkan ornamen-ornamen perlu kita perhatikan, jangan meletakkannya sembarangan. Letakkan di bawah atau di kiri atau di kanan. Jangan sampai menutupi orang yang ada di video. Nah, seperti ini. Nah, nanti misalnya sudah jadi seperti ini, yang perlu kita lakukan lagi, misalnya video udah jadi, kita tambahkan ornamen-ornamen yang lainnya sehingga jadi video pembelajaran. Misalnya kita tambahkan pengertian biografi, misalnya kita tambahkan apa itu seni. Nah, bisa kita tambahkan sambil kita jelaskan seperti itu. Oke, kalau misalnya sudah selesai videonya, tinggal kita save, kita save dulu filenya. Nah, kita save filenya dan kita ekspor atau kita render dalam
desainer videografi audiovisual itu namanya render. Artinya jadikan proyek ini ke video, itu namanya render. Kita pilih file. Nah, nanti kita ekspor, kita pilih media, dan kita pilih media apa yang kita inginkan. Misalnya kita ingin YouTube, kita ingin di Instagram, di Facebook, kita ingin ukurannya 4K, kita ingin ukurannya besar, kecilnya, kualitas. Nah, itu kita ukur di situ. Nanti tinggal tekan ekspor dan kita tunggu videonya jadi. Udah. Video jadi biasa agak lama, tergantung berat kualitas videonya sendiri. Nah, kita lanjut ke aplikasi Animis. Nah, kita sudah buka aplikasi Animis. Nah, kita pilih new empty project, artinya buat proyek baru. Oke, kita klik Sal. Nah, kita klik. Nah, untuk Animis sendiri adalah aplikasi yang online untuk masukkan emailnya. Kalau nggak masuk email, nggak bisa dibuka. Untuk aplikasi Animis sendiri, fungsinya untuk membuat animasi kartun. Kalau kita buka Animis, hasilnya akan seperti ini. Ini ada timelinenya, di sini ada kameranya, dan di sini ada tempat watermarknya. Tempat watermarknya. Oke, nah, misalnya kita buat video seperti tadi, Animis, video animasi ya. Kita pilih langsung ambil gambar dari luar. Nah, kita ambil, ini bisa online ngambil gambarnya, bisa offline. Kalau offline kita ambil dari add local image. Kita ambil dari gambar kita. Nah, sebenarnya ini animasi kan dua aplikasi, pakai Powtoon sama pakai Animis. Tapi kenapa saya rekomendasikan pakai Animis? Karena kita bisa atur kameranya lebih leluasa. Nanti bisa zoom in, zoom out. Nah, kita ambil backgroundnya terlebih dahulu. Kita ambil backgroundnya. Nah, bisa kita langsung edit di layarnya. Layarnya kita pindahkan, kita geser, dan kita tambahkan. Oke, kita besarkan. Nah, seperti ini. Ini kan tidak ada bergerak apa-apa ya. Kita tambahkan orangnya. Nah, orangnya disediakan sama aplikasinya. Tambahkan role, kita tambahkan orangnya. Nah, dan buka ini harus online ceritanya. Saya ambil orangnya yang ini ya. Dan di sini perilaku orangnya sudah banyak disediakan. Mau berbicara, mau senyum, mau menangis, tertawa, lompat, jatuh, duduk, semua ada di sini. Berbicara, misalnya kita ambil talk and smile, artinya berbicara dan senyum. Nah, orangnya akan seperti ini. Sama seperti aplikasi-aplikasi editing video yang lain. Aplikasi editing video lain, mainnya kita di timeline. Nah, timeline. Ya, di sini kan datang video ini, video apa? Backgroundnya datang. Nah, orangnya datang. Orangnya bisa kita geser. Kita bisa geser. Nah, ini kan orangnya datang nih, tiba-tiba nih. Oh, ini gambarnya mau kita tambahkan, panjangkan. Nah, untuk memanjangkan gambarnya, kita geser aja. Kita geser sampai sini. Nah, di Animis ini kita harus mainnya di transisi masuk dan transisi keluar, serta perubahan di rollnya. Oke, yang ini big trend, artinya masuknya si background ini pakai transisi big trend di sini, masukkan. Nah, sekarang orangnya masuk non, artinya tidak ada animasi. Kita bisa ganti animasinya, request animasi. Misalnya masuk orangnya, kita ingin dia mantul, bounce. Nah, seperti ini.
Kita pilih, refresh, jadi hasilnya masuk orangnya seperti ini. Nah, lebih menarik kan? Ini ada aplikasi, ada animasi Thought and Smile. Tinggal kita geser. Nah, jadi nanti orangnya akan berbicara sambil masuk, ya, akan berbicara sambil senyum. Nah, ini bounce out, dia keluar ya. Jadi mainnya di animasi ini ada animasi keluar, animasi masuk, transisi keluar, transisi masuk. Ini masuk, ini keluar. Jadi kalau ingin kita keluar agak lama, kita geser aja. Begitu. Nah, begitu juga untuk gambar-gambar yang lain. Misalnya kita tambahkan lagi gambar lagi. Kita tambahkan gambar lagi. Ini gambar papan tulis. Nah, kita kecilkan gambar papan tulisnya karena gambar papan tulisnya kebesaran. Kecilkan, geser. Nah, ini kan datangnya kayak gini nih. Nah, kita ingin papan tulisnya datangnya agak lama sedikit, Nah, di sini. Oke. Nah, dan ini kelebihannya dari animis. Kita bisa atur kamera, zoom in, zoom out. Jadi saya ingin saat papan tulisnya masuk, kameranya zoom ke orang tersebut. Jadi saat kita masuk ini, kita tambahkan kamera. Add kamera current view. Nah, kamera 1 di sini, pendekkan transisi kameranya datang ke sini. Nah, oke. Nah, ini kita kecilkan kameranya. Ini kamera, jadi nanti kita ke sini. Nah, hasilnya kalau kita pilih dari awal, maka seperti ini. Orangnya datang, zoom ke orangnya dan papan tulisnya. Baru di atas papan tulis kita tambahkan lagi. Misalnya tambahkan kalimat gelombang bunyi. Tambahkan kalimat gelombang bunyi. Nah, ini kalimatnya bentuknya PNG ya. Kita geserkan. Nah, tambahkan gelombang bunyi. Nah, seperti ini. Kita geser. Bonsainya kita majukan. Nah, ini hasilnya seperti ini. Sip. Jadi kalau kita play dari awal, masuk sekolah, orangnya datang, memperkenalkan diri, papan tulis gelombang bunyi. Nah, begitu. Untuk animasi keluarnya bisa kalian pilih sendiri di request animasi, banyak tersedia di situ. Oke. Nah, nanti kalau udah selesai, nah ini waktu bisa kita tambah, bisa kita tambahkan musik, bisa kita tambahkan video segala di sini. Dan kalau kita ingin save, kita tekan save di atasnya. Save proyek, bukan save jadikan video. Save proyek, misalnya talk show. Oke, save. Dan setelah save kita publish. Jadikan video. Klik video dan next. Atur formatnya MP4, bisa pilih format, kualitas dan sebagainya. Publish. Nah, tinggal tunggu loading dan hasilnya sudah jadi nanti videonya. Itu nanti kalau saya pribadi, saya lebih sering memainnya itu animasi dengan Premiere Pro, bikin animis dulu, bikin animasi di animis, setelah itu saya pindahkan jadi videonya ke Premiere Pro. Saya gabung, saya angkat, saya potong-potong, gabungkan gitu. Jadilah video pembelajaran yang nyaman untuk ditonton dan membuat siswa paham gitu. Nah, oke, baik, terima kasih Bang. Bagaimana teman-teman, tutorial dari pembuatan video pembelajaran ini cukup mudah kan, cukup mudah dimengerti dan dipahami. Jadi teman-teman bisa mengaplikasikannya secara langsung. Dan ini Bang, dari Abang sendiri sebagai yang sudah sering mengaplikasikan aplikasi-aplikasi tersebut, ada tips and trick nggak sih untuk teman-teman pemula gitu
untuk mengelaborasikan gimana video pembelajaran yang bagus seperti itu Bang. Oke. Pertama, tips and triknya, pertama kita pahami dulu kualitas video. Gimana kualitas video ini menentukan nyamannya nyamannya video itu ditonton atau tidak. Pertama, suara, audio. Audio visual, ini mainnya kita pertama di suara. Suara jangan terlalu keras dan jangan terlalu tidak bisa didengar. Dan suara jangan ada noise-nya kalau bisa. Nah, yang kedua, penempatan audio dan penempatan masuk animasi. Jadi misalnya tadi ada keterangan gambar, misalnya ada gambar bawahnya misalnya ini orang lagi berbicara, ada masuk ada masuk animasi, ini animasi bergerak misalnya, ada gambar burung. Nah, gambar burungnya masuk dalam video tersebut, gambar burung yang bersifat animasi di video tersebut harus ada suaranya. Kenapa? Biar suasana video tersebut hidup. Atau jangan burung lah, misalnya ada tulisan, saat tulisan masuk, twing, ada suaranya, twing, gitu kan. Jadi setiap ornamen-ornamen yang dibangun dalam video harus ada voice-nya, harus ada suaranya. Itu dinamakan sound effect. Nah, begitu. Jadi setiap itu misalnya kita lagi belajar, ada sound effect-nya, jangan sampai kosong. Jadi suasana video lebih hidup. Dimana kalau video pembelajaran suasana hidup maka akan lebih menyenangkan. Oke, baik. Jadi kalau misalnya video kita tuh hanya visualnya saja bergerak, otomatis siswa tuh tidak merasa berada di dalam video tersebut. Iya. Kalau udah dikasih dengan suara, jadi siswa seolah-olah berada di dalam video tersebut ya. Jadi materi juga akan mudah dipahami. Oke, baik, mungkin abang ada pesan dan pesan nih untuk para pemula dalam mengedit video pembelajarannya. Oke, pertama, ini bukan hanya untuk pemula tapi untuk semuanya. Setiap video pembelajaran atau setiap kita mengedit video perlu satu hal, yaitu kesabaran. Terkadang ya laptop kita bermasalah, Android kita bermasalah, file-file rusak, atau bahkan kita tidak sempat save, tidak sempat menyimpan tapi mati lampu misalnya atau habis baterai. Itu terkadang menjadi masalah dalam mengerjakan editing video tersebut. Nah, apalagi yang paling lama nih render atau save videonya itu biasa 1 jam, 2 jam, bahkan ada 5 jam, 10 jam ada, tergantung video yang kita inginkan. Itu perlu kesabaran. Begitu. Utamanya sabar. Dari mana sabar kita bisa belajar. Itu saja sih. Dan banyak-banyak belajar, banyak-banyak menonton YouTube. Karena saya juga belajar otodidak dari YouTube. Itu saja. Oke, baik. Jadi kunci utama dari kita membuat video pembelajaran itu sabar, ya. Sabar dan terus belajar. Iya. Oke, baik. Jadi sekian saja Bang jadi sesi bincang dan tutorial pembuatan video pembelajaran kita. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan video ini. Saya Mustafa Hayat, kami undur diri. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan terima kasih. Sampai jumpa kembali.